Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Tengku Umar. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas UTS saya pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yang dimana saya akan menjelaskan semua ini akan saya jelaskan video saya berikut. Baiklah, di sini akan saya jelaskan dari nomor 1 dalam diisikan soal. Mengapa dan bagaimana pembelajaran agama Islam diajarkan perguruan tinggi? Karena merupakan sebagai wujud untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa supaya menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman kepada Tuhan, memiliki budi pekerti yang baik, berpikir kritis dan bersifat rasional. Tentu saja ilmu pendidikan agama Islam ini sangat penting. Di perguruan tinggi, bukan di perguruan tinggi saja, dan mulai kita masuki dasar sekolah, kita wajib mempelajari ilmu agama. Karena ilmu agama salah satu tuntunan kita untuk berada di kehidupan selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban daripada nomor 2. Bagaimana manusia bertuhan? Karena ada roh, manusia mempunyai dawat untuk bertuhan. Artinya roh lah yang membuat manusia mampu mengenal Tuhan sebagai potensi bahwa sejak lahir. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena di alam semesta ini. Selanjutnya, bagaimana agama menjamin kebahagiaan? Kontribusi agama dalam mencapai kebahagiaan adalah sangat penting. Bagi mereka yang beriman, agama ini adalah jalan yang lurus dalam meraih kebahagiaan, bukan hanya di dunia, melainkan juga akhirat. Bahagia di dunia yang ditandai dengan 70 kecukupan materi dan bersifat sementara, atau maha janji tetapi bahagia dunia akhirat bersifat abadi dan hakiki, walaupun terkadang tidak berkelebihan materi. Kebahagiaan duniawi adalah kebahagiaan yang fana dan tidak abadi. Adapun kebahagiaan ukhrawi adalah kebahagiaan abadi dan kekal. Kebahagiaan duniawi ada yang melekat pada dirinya dan ada yang melekat pada manfaatnya. Di antara kebahagiaan duniawi adalah memiliki harta keluarga, kedudukan agama, dan keluarga yang mulia. Menurut Al-Ghazali, kebahagiaan harta bukan melekat pada dirinya, namun pada manfaatnya. Orang yang ingin menggapai kesempurnaan hidup tetapi tidak memiliki harta, bagaikan orang yang mau pergi berperang tanpa membawa senjata, atau seperti orang mau menangkap ikan tapi pancing atau jaring. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW bersabda, harta yang terbaik adalah harta yang ada pada seseorang laki-laki yang baik pula atau saleh. Sebaik-baik pertolongan adalah pertolongan yang dapat membantu kita semakin bertakwa kepada Allah. Di antara kebahagiaan duniawi adalah pemilik keluarga anak-anak yang saleh, yang dapat mengikat pemiliknya yaitu suami untuk tidak menjerumus pada hal-hal yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Nabi Muhammad menyatakan sebaik-baik penolong untuk keutuhan beragama adalah istri yang salehah. Menyangkut keutamaan anak, Nabi Muhammad SAW bersabda, jika anak Adam meninggalkan dunia maka dosa segala amal kecuali 3 perkara: sedekah jannah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Kemuliaan keluarga atau hubungan leluhur boleh jadi menjadi tidak baik bagi kita sebab harga seseorang itu bergantung pada dirinya.
keduanya berhimpun, leluhur mulia dan orang tua mulia, maka tidak ada seorang pun yang mengingkari keutamaan orang itu. Kemuliaan leluhur itu penting. Agama adalah landasan atau fundament, sedangkan jabatan atau kedudukan adalah penjaganya. Barang siapa yang tidak memiliki fondasi, maka akan roboh. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mempunyai penjaga, maka akan kehilangan. Allah berfirman, seandainya bukan karena pelindung Allah kepada sebagian manusia atau sebagian yang gaib, maka rusaklah bumi ini. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 251. Jika kita membuka kembali pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa untuk mencapai kebahagiaan itu mengharuskan adanya kondisi hati yang sehat atau qalbu salim, maka yang perlu kita lakukan adalah mengetahui satu, hati menerima makanan yang berfungsi sebagai nutrisi dan obat. Adapun makanan yang paling bermanfaat untuk hati adalah makanan ini. Sedangkan obat yang paling bermanfaat untuk hati adalah Al-Quran. 2. Selalu berorientasi ke masa depan atau akhirat untuk sukses pada masa depan. Kita harus berjuang pada waktu sekarang. Orang yang mau berjuang pada waktu sekarang adalah pemilik masa depan. Sedangkan yang tidak mau berjuang pada waktu sekarang menjadi pemilik masa lalu. Nabi Muhammad SAW berkata kepada Abdul bin Umar, hiduplah kamu di muka bumi ini, laksanakan orang asing atau orang yang sedang berpergian dan siapkan dirimu untuk menjadi ahli kubur. Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa dunia itu pergi meninggalkan kita, sedangkan akhirat datang menjemput kita masing-masing. Bagian ada ahlinya, maka jadilah dirimu bagian dari ahli akhirat, bukanlah ahli dunia. Sebab sekarang adalah waktu beramal dan tidak ada hisab. Sedangkan nanti atau di akhirat ada hisab tetapi tidak ada amal. 3. Selalu mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah. Dengan tidak ada kehidupan, kebahagiaan dan kenikmatan kecuali dengan ridhanya, dan dekat dengannya. Berzikir kepada Allah adalah makanan pokoknya. Rindu kepada Allah adalah kehidupan dan kenikmatannya. 4. Tidak pernah lupa dari mengingat Allah atau berzikir kepada Allah. Tidak berhenti berhikmat kepada Allah dan tidak merasa senang dengan selain Allah SWT. 5. Jika sesaat saja lupa kepada Allah, segera ia sadar dan kembali mendekat dan berzikir kepadanya. 6. Jika sudah masuk dalam salat, maka hilanglah semua kebingungan dan kesibukan duniawinya, dan segera ia keluar dari dunia sehingga ia mendapatkan ketenangannya, kenikmatan dan kebahagiaan, dan berlinanglah air mata serta bersukalah hatinya. 7. Perhatian terhadap waktu agar tidak hilang sia-sia, melebihi perhatian kepada manusia lain dan hartanya. 8. Hati yang sehat selalu berorientasi kepada kualitas amal, bukan kepada amal sementara. Oleh sebab itu, hati selalu ikhlas mengikuti nasihat, mengikuti sunnah, dan selalu bersikap ihsan. Kunci beragama berada pada fitrah manusia. Fitrah itu sesuatu yang melekat dalam diri manusia dan telah menjadi karakter atau tabiat manusia. Kata fitrah secara kebahasaan memang asal maknanya adalah suci. Yang dimaksud suci adalah suci dari dosa dan suci secara genetik. Fitrah adalah lahir dengan membawa iman. Berbeda dengan konsep teologi Islam. Teologi tertentu berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa setiap manusia lahir telah membawa dosa, yakni dosa warisan. Di dunia, menurut teologi ini, manusia dibebani tugas, yaitu harus membebaskan dari
diri dari dosa itu. Adapun dalam teologi Islam, seperti telah dijelaskan bahwa setiap manusia lahir dalam kesucian, yakni suci dari dosa yang telah beragama, yakni agama Islam. Tugas manusia adalah berupaya agar kesucian dan keimanan terus terjaga dalam hatinya hingga kembali kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Maka hadaplah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, atau tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Yang dimaksud fitrah adalah pada ayat di atas adalah bahwa manusia menciptakan Allah punya naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu karena disebabkan banyak faktor, antara lain pengaruh lingkungan. Itu ayat di atas juga mengandung maksud bahwa setiap manusia yang lahir telah dibekali agama yang dimaksud agama adalah agama Islam. Inti agama Islam adalah tauhidullah. Jadi kalau ketika orang lahir telah dibekali tauhidillah, maka ketika ia hidup di dalam ini adalah ketika ia berkali kepada Sang Pencipta, harus tetap dalam fitrah, yakni dalam tauhidillah, mengganti kefitrahan yang ada dalam diri manusia, sama arti dengan menghilangkan jati diri manusia itu sendiri. Hal itu sangat tidak mungkin dan tidak boleh. Allah sendiri yang melarangnya. Tidak boleh ada pengganti terhadap agama yang sebab inilah agama yang benar. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 4 yang berisi soal bagaimana mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan untuk membentuk insan kamil. Iman memiliki arti ketentraman, kedamaian kalbu, yang dari kata itu bisa muncul kata al-ammah, artinya yang dapat dipercaya. Yang dimaksud keimanan seseorang terhadap sesuatu adalah jika dalam hati orang tersebut adalah tertanam kepercayaan dan keyakinan tentang suatu, dan sejak saat itu ia tidak khawatir lagi terhadap penyeludupannya kepercayaan lain yang ketentangan dengan kepercayaan. Apabila seseorang mengakui hal ini tentang keberadaan Allah tetapi kita mengingkarinya maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai mukmin yang sempurna. Beriman kepada Allah adalah kebutuhan yang sangat berbahasa bagi seseorang, adalah memerintahkan agar umat manusia sebagai firman Allah, artinya wahai orang-orang yang beriman, ajalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab-kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah serta kitab itu, dan barang siapa ingkar kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah hisab sangat jauh. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 136. Insan kamil berasal dari kata al-insan yang berarti manusia, dan al-kamil. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.